Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Shalom. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali melalui renungan pagi ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, supaya kami dapat mengerti, mempercayai dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, yang demikian bunyinya, jangan padamkan roh. Saya ulang, jangan padamkan roh. Dari nats ini diberi tema, kobarkan terus api Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, pada hari Pentakosta, yaitu saat turunnya Roh Kudus ke dalam dunia, ditandai dengan suara tiupan angin yang keras dan lidah-lidah api yang menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di suatu rumah. Roh Kudus juga dikaruniakan kepada setiap orang percaya di sepanjang zaman, termasuk pada zaman kita ini. Karya atau pekerjaan Roh Kudus bersifat progresif atau maju terus, berkembang terus. Namun semuanya itu tergantung bagaimana kita sebagai orang percaya meresponi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan kepada kita juga, jangan padamkan roh. Kita dapat membayangkan bagaimana jika api yang diperlukan untuk membakar sesuatu tapi dipadamkan, akan tidak berguna atau tidak berfungsi sama sekali. Sepertinya tidak ada api itu. Padahal sebenarnya ada, namun dipadamkan. Tuhan menghendaki agar Roh Kudus yang ada pada kita, setiap orang percaya, menjadi seperti api yang terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Roh Kudus mau mengaruniakan karunia-karunianya yang supranatural atau yang ajaib kepada orang-orang percaya, kepada jemaat Tuhan, seperti karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, dan sebagainya. Semuanya itu digunakan bersama-sama di dalam kehidupan jemaat atau orang-orang percaya. Mengapa? Agar kita dapat bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan lebih efektif. Tuhan mau memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berdoa, memintanya kepada Tuhan.
Namun mengapa yang terjadi malah banyak yang memadamkan api Roh Kudus, bukan mengobarkannya? Bisa karena tidak percaya akan karunia-karunia tersebut, atau ketidaktahuan adanya karunia tersebut, atau meragukan bahwa ada karunia tersebut, atau merasa tidak layak untuk menerima karunia tersebut, atau juga takut terjadi dampak yang negatif atas karunia tersebut. Misalnya, yang diberi karunia menjadi sombong, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan bisa juga orang tersebut dikultuskan sehingga banyak orang tidak memuliakan Tuhan tapi memuja manusia. Namun marilah kita mengingat firman Tuhan ini. Jangan padamkan roh, tapi izinkan api Roh Kudus berkobar terus dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan orang-orang percaya, agar pelayanan kita lebih efektif. Sambil terus berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam kesombongan dan pengkultusan kepada orang yang diberi karunia Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.